Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlinda, SKM MKM dengan NIDN 1011089501 dengan NUPTK 1143773674230243. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Administrasi Kesehatan, Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains, Universitas Muhammadiyah Muarubungo. Pada Prodi Administrasi Kesehatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya seperti mata kuliah dasar epidemiologi, dasar ilmu kesehatan masyarakat, telaah kritis, dan juga manajemen data kesehatan daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah dasar epidemiologi. Mata kuliah dasar epidemiologi merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS dan juga dengan kode mata kuliah 22 AK109. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang akan dilaksanakan pada semester 1. Untuk mata kuliah dasar epidemiologi diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali pertemuan merupakan pertemuan materi dan 2 kali pertemuan lainnya yaitu untuk pertemuan UTS dan juga UAS yang akan dilaksanakan masing-masing 1 kali. Deskripsi mata kuliah dasar epidemiologi merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS, yang mana pada mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan dasar sikap ilmiah dalam memahami konsep epidemiologi sebagai dasar kajian masalah kesehatan masyarakat. Materi perkuliahan pada mata kuliah ini mencakup konsep dasar epidemiologi, konsep sehat sakit dan triad epidemiologi, riwayat alamiah penyakit, jenis dan desain studi, perhitungan dasar dalam epidemiologi, epidemiologi deskriptif, screening, surveillance, dan juga transisi epidemiologi. Pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, latihan, penelusuran literatur, dan juga penugasan terstruktur untuk mendukung kemampuan berpikir logis, kritis, dan juga berdasarkan evidence base pada mahasiswa administrasi kesehatan. Selanjutnya, terdapat beberapa CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, mencakup CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan juga CPL 4. Selanjutnya, terdapat juga capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah dasar epidemiologi, mencakup CPMK 1, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi, konsep sehat sakit, triad epidemiologi, riwayat alamiah penyakit, dan juga transisi epidemiologi secara logis, sistematis, dan juga bertanggung jawab di bidang epidemiologi secara mandiri. CPMK 2 mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah kesehatan masyarakat berdasarkan konsep penyakit menular, konsep penyakit tidak menular, faktor risiko, faktor protektif, dan juga tingkat pencegahan penyakit. CPMK 3 mampu menghitung dan menginterpretasikan ukuran epidemiologi serta ukuran asosiasi pada masalah kesehatan masyarakat sederhana. CPMK 4 yaitu mampu menjelaskan dan membedakan desain studi epidemiologi, epidemiologi deskriptif, surveillance, screening sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis evidence. CPMK 5 mampu menganalisis kasus atau data kesehatan masyarakat sederhana dengan pendekatan epidemiologi dasar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu. Selanjutnya, pada mata kuliah ini terdapat 11 materi pembelajaran yang akan diberikan. Yang pertama mencakup konsep dasar epidemiologi, yang kedua konsep sehat dan sakit serta triad epidemiologi, yang ketiga riwayat alamiah penyakit, yang keempat ukuran epidemiologi dan ukuran asosiasi, yang kelima konsep penyakit menular dan tidak menular, yang keenam tingkat pencegahan penyakit, 7 desain studi epidemiologi, 8 epidemiologi deskriptif, 9 surveillance epidemiologi, 10 screening epidemiologi, dan 11 transisi epidemiologi. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah dasar epidemiologi, mencakup delivery, interaction, dan juga assessment. Pada komponen delivery, saya memberikan RPS dan juga materi yang telah diberikan kepada mahasiswa baik melalui koordinator kelas, melalui WhatsApp group, dan juga RPS telah saya sematkan di SIAM atau Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Umuba, yang mana dapat diakses oleh mahasiswa dan juga di-download sebelum pembelajaran, serta interaksi aktif yang juga telah saya lakukan secara langsung dalam proses pembelajaran dengan tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Lalu komponen interaction, pada mata kuliah ini saya juga melibatkan komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen dengan diskusi, tanya jawab, dan juga refleksi bersama.
Lalu komponen asesmen. Pada komponen ini saya menggunakan dua komponen penilaian. Yang pertama adalah asesmen formatif, yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen formatif digunakan untuk menilai proses yang dilakukan dalam bentuk kuis, tes studi kasus, tugas proyek individu dan juga kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan yang sesuai dengan RPS, dan juga latihan mandiri. Sedangkan asesmen sumatif berupaya pengayaan akhir dilakukan dalam bentuk UTS dan juga UAS. Model pembelajaran pada mata kuliah dasar epidemiologi ini yaitu research based learning dengan menggunakan riset penelitian yang terbaru dan juga case study, project based learning dengan metode presentasi aktif, diskusi, praktik, dan juga kolaborasi secara berkelompok. Selanjutnya, pada rencana pembelajaran semester juga telah saya berikan rencana tugas mahasiswa yang telah saya lampirkan, yang mencakup di sini ada bentuk tugas, waktu pengerjaan tugas, dan juga prosedur pengerjaan tugas. Bentuk tugas seperti tugas ke-1 yaitu tugas diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk tes studi kasus dengan waktu pengerjaan 30 menit dan prosedurnya mahasiswa diminta untuk menganalisis satu kasus sederhana dan mengumpulkan jawabannya 30 menit setelah tugas diberikan. Hal yang sama untuk tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat, tugas kelima, dan juga tugas keenam. Sedangkan penugasan tidak hanya dilakukan dalam bentuk kuis, tapi juga penugasan terstruktur baik secara mandiri ataupun berkelompok yang dapat dilihat pada tugas ke-7, tugas ke-9, tugas ke-10, tugas ke-11. Dan penugasan terstruktur tersebut dilakukan dalam bentuk diberikan waktu 1 minggu setelah pembelajaran. Selanjutnya, terdapat evaluasi perkuliahan dalam pelaksanaan mata kuliah dasar epidemiologi. Untuk evaluasi ini mencakup aspek kehadiran 15%, aspek partisipasi 15%, latihan dan tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Dengan range nilai yang akan didapatkan mahasiswa yaitu jika nilai A, mahasiswa akan diberikan nilai akhir rata-rata pada rentang 80 sampai 100. Nilai B jika mahasiswa mendapatkan nilai akhir rentang rata-rata yaitu 70 sampai 79. Nilai C jika mahasiswa mendapatkan nilai akhir rata-rata 60 sampai 69. Nilai D jika nilai akhir rata-rata mahasiswa berada pada rentang 50 sampai 59, dan nilai E jika mahasiswa mendapatkan nilai akhir rata-rata pada rentang 0 sampai 49. Selanjutnya, referensi pembelajaran yang saya berikan pada mata kuliah dasar epidemiologi ini mencakup berupa buku referensi yang telah saya buat sendiri dan merupakan karya saya yang telah saya hakikan dan juga ISBN-kan, serta modul pembelajaran yang telah saya susun sesuai dengan RPS untuk mata kuliah dasar epidemiologi. Selain itu, karena saya menggunakan model pembelajaran research based learning, saya juga menggunakan referensi jurnal ilmiah terbaru seperti jurnal ilmiah saya yang saya gunakan dalam pembelajaran ini seperti Passive Smoking dan juga Empati Digital untuk bullying, dan juga beberapa jurnal lainnya yang telah dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan juga internasional. Dan tidak hanya itu, saya juga menggunakan buku dari karya ahli lainnya dan juga referensi jurnal dari ahli lainnya agar bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konteks mahasiswa dalam pemahaman pembelajaran yang lebih holistik kembali. Selanjutnya, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah dasar epidemiologi yang akan saya lakukan secara langsung dengan tatap muka dengan topik materi penyakit tidak menular di pertemuan ke-6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan berapa? Ke-6 ya. Sudah dilihat ya materi hari ini apa saja? Sudah ada dibuka RPS-nya? Sudah. Hari ini belajar apa? Iya, epidemiologi penyakit tidak menular. Baik, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan pertama-tama melakukan presensi terlebih dahulu. Dimohon kepada Ananda untuk membuka akun SIAM atau Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Umubah. Mohon dibuka ya sekarang untuk memverifikasi jadwal pembelajaran pada hari ini, Nak ya. Oke, Ibu ambil presensinya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Ada yang hadir semua ya? Oke, baik ya. Di sini sudah. Bulan Dwika Syarani ada juga ya? Oke, siap. Cici Aristi. Oke, Erina Syafira. Oke, lalu juga ada Nadil Najwa. Ya, M Raja Fantatum.
Sonia Raudatul, Ulfa, Novita, oke. Oke, Novita sudah ya. Mirna, oke. Aidia Fasya, oke. Lalu Rita, Yola, oke. Hadir semua berarti ya. Baik anak, berarti pada pertemuan hari ini hadir semua. Alhamdulillah, kita langsung lanjut ke materi pada hari ini ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan coba recall dulu materi minggu lalu tentang apa. Dia masih ingat? Tentang apa? Riwayat alamiah penyakit. Ada yang masih ingat apa itu riwayat alamiah penyakit? Oke, coba Tanzila. Riwayat alamiah penyakit adalah perjalanan suatu penyakit dari awal, terpapar faktor penyebab hingga berakhirnya sembuh, cacat, kronis atau meninggal tanpa adanya intervensi medis. Oke, baik, benar sekali apa yang disampaikan teman yang tadi, bahwa riwayat alamiah penyakit itu adalah suatu kondisi perjalanan penyakit secara alami tanpa adanya intervensi tangan manusia gitu ya. Dan di riwayat alamiah penyakit ini kita juga bisa melihat kemarin ada namanya fase prepatogenesis. Sebelum terjadinya penyakit, patogenesis, terjadinya penyakit klinis, sudah terlihat muncul gejala dan dampaknya. Lalu juga ada fase outcome atau ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan beberapa hal kepada manusia, bisa jadi meninggal atau dia cacat atau sehat ya. Nah, jadi itu merupakan di pembahasan di riwayat alamiah penyakit. Pada hari ini kita masuk kepada materi pembelajaran penyakit tidak menular. Di pembelajaran pada hari ini konsep dan model pembelajarannya yaitu research based learning, yang mana materi hari ini akan Ibu padukan dengan integrasi hasil penelitian dan pengabdian yang telah saya lakukan ya nak, yaitu berupa kasus kesehatan mental yang diakibatkan bullying pada remaja di Kabupaten Bungo dan juga kasus stunting ya yang berada di wilayah daerah Kabupaten Bungo. Adapun capaian pembelajaran pada hari ini terdapat 4 capaian yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penyakit tidak menular. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi atau menentukan apa saja faktor-faktor risiko penyakit tidak menular. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis contoh penyakit tidak menular, khususnya bullying dan juga stunting ya. Serta yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Hari ini materinya sudah di-download ya, sudah saya share kepada koordinator kelas dan juga RPS sudah saya submit di Siam Umuba. Untuk materi pertama, Ibu ingin bertanya. Kita refresh dulu materinya. Ada yang sudah membaca malam tadi tentang penyakit tidak menular? Sudah. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa sih penyakit tidak menular? Oke, silakan Sonia dulu. Ayo. Baik, penyakit tidak menular itu yaitu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui udara, makanan, atau kontak langsung. Oke. Dan penyakit tidak menular ini berlangsung secara perlahan dan kronis juga dalam waktu yang lama. Oke. Contoh dari penyakit menular ini seperti hipertensi, kanker, stroke, jantung, dan juga diabetes. Oke, baik, benar sekali dan tepat sekali ya bahwa penyakit tidak menular itu apa? Penyakit tidak menular itu tersebut juga dengan penyakit kronis, yang mana penyakit ini tidak bisa ditularkan dari satu individu ke individu lain. Seumpama Kori punya satu penyakit ini, tidak mungkin tiba-tiba datang ke Yola. Itu tidak bisa, tapi penyakit tidak menular ini merupakan penyebabnya adalah multifaktorial, disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, fisiologi, dan juga lingkungan dan juga perilaku. Faktor perilaku seperti apa Ibu? Contohnya pola makan, gaya hidup. Nah, itu juga bisa membuat risiko PTM seseorang menjadi meningkat atau memperparah keadaan risiko penyakit tidak menular seseorang ya. Oke, selanjutnya adalah contoh jenis penyakit tidak menular. Terdapat beberapa contoh dan pada hari ini kita fokus ke stunting dan juga ada kasus depresi kecemasan akibat bullying. Di sisi lain, penyakit tidak menular lainnya ada obesitas, ada hipertensi, lalu ada apa lagi? Iya, ada mandel, ada jantung, ada apa lagi? Demam, ada apa lagi? Kecelakaan ya, dan banyaklah lainnya ya. Oke, kita lihat. Menurut data ya prevalensi PTM di Indonesia, diketahui bahwa katanya penyakit tidak menular di Indonesia itu terus meningkat. Dan menurut Institute for Health Metrics and Evaluation, katanya di tahun 2040 PTM Indonesia itu akan diprediksi kematian terbanyak itu akibat jantung dan stroke, katanya begitu. Dan juga tantangan terbesar Indonesia ini apa nak? Diprediksi bahwa rokok itu menjadi faktor risiko utama untuk PTM khususnya pada remaja ya. Jadi anak ibu yang remaja di sini diharapkan untuk menghindari rokok ya, Raja dan Mubin ya.
Oke, next selanjutnya. Ada yang bisa nggak bantu Ibu untuk menjelaskan ini nih? Tabel, estimasi tren dan juga perubahan pola penyebab kematian. Ada yang bisa membantu menjelaskan di poin A? Oke, silakan Yola. Pada tabel A itu menjelaskan tentang estimasi tren kematian. Oke. Terutama pada tahun 2010 Oke. ada peningkatan, yaitu ada penyakit menular dan tidak menular. Oke. Itu meningkat sebesar 150 per 100.000 penduduk. Namun kedua penyakit tersebut meningkat Oke. sebanyak menjadi pada 2020 itu meningkat sebanyak penyakit menularnya meningkat sebanyak 450 Oke. per 100.000 penduduk. Oke. Sedangkan penyakit tidak menularnya pada tahun 2040 meningkat sebesar 800 per Oke. 100.000 penduduk. Oke ya, jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi katanya di sini kondisinya adalah double burden disease ya, double burden disease. Artinya apa? Risiko penyakit PTM dan juga PM-nya atau menularnya ya, dan juga PTM-nya ini sama-sama meningkat ya. Angka kematiannya di tahun 2010 hanya 150 saja, tiba-tiba untuk PM-nya menjadi 450 orang yang meninggal atau mati akibat tren kematiannya akibat beberapa penyakit ya per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk PTM-nya gitu ya, awalnya hanya saja 150 juga, tiba-tiba meningkat lagi di tahun 2040 menjadi 800 orang yang mati per 100.000 penduduk akibat kejadian PTM ya. Hal ini selaras dengan poin B. Ada yang bisa bantu menjelaskan nggak di poin B? Ada? Oke, coba Raja dijelaskan. Itu menjelaskan perubahan pola penyebab kematian Oke. antara tahun 2022 dan 2040. Oke. Dan data tersebut diambil dari ini. Nah, menurut ini pada tahun 2022 dan 2040 rank 1 sampai 3 tren penyakitnya ini masih sama. Oke. Yaitu penyakit jantung, kanker dan diabetes. Oke, ini ya. Namun, pada rank 4 mengalami perubahan. Yaitu pada tahun 2022 tren penyakitnya adalah diare, dan pada tahun 2040 tren penyakitnya menjadi stroke. Begitu sekiranya menurut saya. Oke, baik. Benar ya yang disampaikan Raja tadi. Coba Nanda perhatikan perubahan pola penyebab kematian ini ya. Pada tahun 2022 dan 2040 diestimasikan bahwa kematian terbanyak itu akibat jantung, kanker, dan diabetes ya. Sedangkan di nomor 4-nya awalnya itu penyakitnya adalah diare. Tapi tiba-tiba di tahun 2040 kematian terbanyak itu akibat apa? Stroke, katanya begitu. Dan pada hari ini begitu juga untuk penyakit kasus kekurangan gizi. Awalnya di posisi 11 tahun 2022 dan meningkat menjadi nomor 10 ya. Bunuh diri juga begitu. Awalnya posisi 15 meningkat jadi kasus nomor 14 kematian terbanyak ya. Lalu juga gangguan mental kasusnya nomor 19 dan sama di tahun 2040 juga menjadi kasus 19 ya, di nomor 19 untuk tahun 2040. Pada hari ini kita akan fokus membahas untuk beberapa hal yang mengalami perubahan tren kematian ini, khususnya di kekurangan gizi, di kasus bunuh diri akibat gangguan mental dan juga di gangguan mental ya. Mari kita lihat datanya. Oke. Hal ini sejalan dengan riset yang telah Ibu lakukan pada waktu lalu, yang mana Ibu melakukan penelitian tentang ini ya, ada digital empathy dan bullying awareness among adolescents quantitative study in Bungo Regency, yang mana pada penelitian ini sudah Ibu publikasikan di Sinta 3, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% responden, yaitu 150 siswa-siswi SMP di Kabupaten Bungo yang Ibu pilih secara random, mereka itu sudah memiliki pengetahuan yang baik kok tentang bullying. Akan tetapi secara sikap dan tindakannya mereka hanya 48% saja yang memiliki sikap empati terhadap teman-teman yang dilakukan bullying ya, atau sebagai korban. Artinya apa nak? Kita terdapat gap, ketidakselarasan antara ilmu pengetahuan dan juga sikap pencegahan ya. Harusnya yang kita inginkan ketika pengetahuan kita tinggi, maka sikap kita juga harus tinggi untuk mencegah bullying. Tapi kenyataannya ini masih menjadi gap ya. Dan berdasarkan hasil riset juga diketahui ya, bahwa katanya siswa perempuan ini akan memiliki empati lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Ini juga menjadi gap ya. Harusnya kejadian ini harus seimbang ya, karena siswa remaja di SMP ini ternyata siswa perempuan yang memiliki empati lebih tinggi. Di sisi lain, riset saya mengenai stunting juga didukung oleh beberapa riset yang telah saya lakukan bersama ahli lainnya, dan kami publikasikan di Scopus Q4 di Jurnal Kesmas UI Universitas Indonesia tentang passive smoking and its correlation with stunting in children systematic review. Dan didapatkan hasil bahwa nih ya, asap rokok ternyata bisa memperparah keadaan seseorang untuk terkena stunting. Ini baru rokok pasif. Bagaimana dengan rokok aktif begitu ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan, dan juga ini harus kita cari solusinya nanti di akhir pembelajaran ya.
Oke, selanjutnya kita akan diskusi terlebih dahulu. Ibu mau tanya, kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum Ibu mulai ke diskusi? Ada yang mau ditanyakan? Materi? Oke, silakan kepada Erina. Oke. Saya ingin bertanya, kalau misalnya stunting sudah terjadi semenjak di dalam kandungan, kalau misalnya PTM sudah terjadi sejak di dalam kandungan, kenapa banyak program yang ditujukan kepada orang dewasa? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Erina bertanya, Ibu kalau kita sudah tahu nih Bu, PTM ini kan bisa dicegah dari dalam kandungan katanya, berdasarkan yang Erina baca ya. Tapi kenapa sih Bu program-program yang ada itu malah ditujukan untuk dewasa dan lansia gitu ya. Oke, kita coba flashback lagi. Sekarang Ananda sekalian sudah pernah dengar program MBG? Oke, MBG itu apa? Makan bergizi gratis. Siapa yang menjadi sasaran? Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Nah, ini merupakan salah satu konsep bahwa untuk tindakan pencegahan itu tidak bisa sejak dewasa saja, tapi juga sudah dilakukan sejak dini atau sejak kandungan ya. Hal ini sejalan dengan pertanyaan yang akan Ibu berikan nih. Kira-kira apakah faktor risiko PTM itu langsung kita ketahui sejak dewasa? Tidak, tapi memang sejak dalam kandungan. Dan ini sesuai dengan konsep life course epidemiologi ya. Dua keadaan penyakit tidak menular tadi, stunting dan kesehatan mental gitu ya. Ternyata ini akan berdampak kepada risiko penyakit kronis. Katanya 1000 hari pertama kehidupan ibu itu harus memiliki goal period yang bagus, nutrisinya bagus, lingkungannya bagus, dan juga nutrisinya baik ya atau bagus. Ketika seorang ibu mengalami yang namanya nutrisi yang tidak bagus, lingkungan juga tidak bagus, dan juga kesehatan mental yang kurang baik, maka salah satu dampaknya adalah stunting. Ketika anak sudah mengalami stunting, maka akan terjadi gangguan metabolik. Ketika sudah terjadi gangguan metabolik pada seseorang, nah risiko untuk PTM itu pasti akan meningkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya perubahan pada metabolisme, lalu juga hormon stresnya itu meningkat, dan juga regulasi nafsu makannya akan menurun ya, sehingga apa? Di sini bisa saja terjadi resistensi insulin, peradangan kronis, dan juga adanya beberapa hal gangguan di saraf otonom. Ketika sudah terjadi gangguan metabolik, maka akan mudah sekali untuk mengalami obesitas, diabetes, dan penyakit jantung ya. Di sisi lain, menurut hipotesis ya dari beberapa ahli, salah satunya Barker hipotesis, juga dijelaskan bahwa seorang anak yang stunting dan juga mereka mengalami gangguan kesehatan mental atau mendapatkan distraksi kesehatan mental itu akan memperparah atau meningkatkan risiko PTM pada usia dewasa. Itu sudah diperkirakan di life course ya. Jadi katanya ibu yang sudah mengandung tadi di 1000 hari pertama kehidupannya nutrisinya nggak bagus, lingkungannya nggak bagus, pengetahuannya kurang, nutrisi nggak cukup gitu ya. Anaknya akan stunting. Stunting itu keadaannya bagaimana? Iya, stunting itu pertumbuhan terhambat. Bisa dilihat dari mana? Iya, tinggi badannya tidak sesuai umur. Ketika tidak sesuai dengan umur dan juga mereka mengalami gangguan kesehatan mental atau kesehatan mental yang nggak bagus, ini akan apa? Anaknya lebih mudah stres, cemas, depresi, terus juga kesulitan konsentrasi dan kontrol emosinya rendah. Ketika hal ini terjadi, nak, ya, maka akan bisa meningkatkan risiko PTM, baik dari diabetes, obesitas, hipertensi, ya, lalu juga penyakit kardiovaskular, penyakit hati, dan beberapa jenis kanker lainnya. Ya, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Ya, pemerintah begitu ya. Sorry, sebentar. Oke, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya CERDIK ya sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Apa itu CERDIK? CERDIK C artinya cek kondisi kesehatan secara berkala. E-nya menyahkan asap rokok. R-nya iya, berapa lama aktivitas fisik dalam satu hari minimal? 30 menit ya. Lalu D, diet sehat. Oke. I, K, sudah dilakukan belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Berarti risiko PTM anak ibu menurun ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini juga bisa ibu cantumkan bahwa faktor risiko tadi seperti yang sudah kita bahas, ada rokok, kurang melakukan aktivitas, dan juga kurang mengkonsumsi buah sayur dan juga mengkonsumsi alkohol, itu bisa memperparah atau meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Ada yang bisa bantu menyimpulkan untuk materi hari ini apa saja? Ayo. Ada bisa? Oke, silakan Bulan dulu ya. Oke, Bulan. Bisa disimpulkan materi hari ini kita belajar apa sih? Baik, kesimpulannya
risiko PTM itu bisa dimulai sejak anak masih di dalam kandungan. Benar, terus? PTM bisa dicegah dan stunting dan bullying juga termasuk salah satu faktor risiko dari PTM. Oke, jadi kesimpulan secara umum pembelajaran kita pada hari ini katanya PTM itu bisa dicegah. Dan PTM itu dimulai memang sejak dari kandungan risikonya ya. Dan yang ketiga, stunting dan bullying itu bisa memperparah kondisi penyakit tidak menular pada saat anak nanti berubah menjadi manusia yang dewasa ya. Benar sekali, ini kesimpulannya hari ini. Dan ini adalah sumber rujukan materi pada hari ini. Nanti Ananda bisa mendownload materinya. Dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan, seru ya? Sudah paham? Oke, baik. Pada hari ini akan ada tugas pertemuan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu sebelum kita akhir sesi kelasnya. Oke ya, silakan dikerjakan. Oke, silakan. Nanti dikumpulkan ya, dalam waktu segera. Silakan disesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian ya. Oke, baik. Silakan dikerjakan dulu, dilihat dulu. Oke, kerjakan. Ini yang sesuai dengan daerah ya. Oke, silakan kerjakan. Oke, sudah semua ya. Oke, silakan dikumpulkan. Nanti dikumpulkan ke meja ibu ya. Oke. Baik. Ayo, sudah ya? Oke, sudah semua? Ayo. Oke, silakan dikumpulkan dulu. Baik. Oke, terima kasih Raja dan Mubin. Oke. Baik, pertemuan hari ini sudah selesai. Jika nanti memang ada yang masih ingin ditanyakan, kita akan review kembali di minggu depan. Dan untuk materi minggu depan sudah saya share ke koordinator. Dan juga jangan lupa untuk membaca rencana pembelajaran semester, materi minggu depan tentang apa. Lalu juga jangan lupa modulnya dibaca lagi ya, untuk pemahaman di materi minggu ini dan minggu depan. Oke, sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dari Ibu, baik sikap dan kata. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video pengajaran yang telah saya lakukan untuk mata kuliah Dasar Epidemiologi di Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.